Halo Pandawa dan Sri Kandi, balik lagi ke podcast Sahabat Sri Kandi bersama dengan aku, Aya. Nah, hari ini nih kita bakal bahas sesuatu hal yang sebenarnya orang-orang udah tahu nih kalau itu penting banget, yaitu tentang advokasi dan gerakan sosial. Tapi sayangnya masih banyak banget nih yang belum tahu gimana cara mengaplikasiinnya. Padahal kan untuk advokasi dan gerakan sosial ini sendiri nggak cuma harus dibicarain kan, tapi harus diperjuangin bareng-bareng. Nah, maka dari itu nih aku udah menghadirkan narasumber yang hebat banget, perempuan keren lah pokoknya. Biasa aja. Yang nggak cuman bergerak di advokasi doang, tapi udah terjun di gerakan sosial nih udah lama banget gitu. Jadi nggak usah lama-lama, kita sambut aja Kak Najma Qodisha. Hai. Halo Kak Najma. Halo. Salam kenal teman-teman semua. Gemes banget? Enggak. Jadi Biasa aja. kita nih kayak mungkin di sosial media taunya Kak Najma Qodisha nih kayak yang waduh, perempuan yang berani banget, perempuan yang aktif, yang udah bergelut di bidang profesional banget nih Kak. Tapi bisa nggak sih Kakak perkenalkan diri mungkin secara lebih personal gitu, agar kita tuh lebih deket banget nih? Boleh banget. Oke, sebelumnya halo, selamat malam teman-teman semua. Nama aku Najma Qodisha Ramadanti. Aku lahir dan besarnya di Bekasi sebenarnya, tapi aku orang Jawa, asli rumahku di Semarang. Kemudian aku juga aktif di beberapa kayak organisasi nih. Aku juga sempat kemarin bikin sama teman-teman komunitas namanya Bekasi Ambil Peran. Nah, terus juga sekarang aku day to day basis kerjanya di PT Hutama Karya itu di bidang litigasi dan juga kayak ya jadi sibuk sidang ya basically gitu-gitu aja. Apart from mungkin ngurusin di Bekasi Ambil Peran juga dan ada beberapa organisasi internasional juga kayak di Global Peace Chain sama EIVRP itu kayak di bidang kayak akademisi untuk jurnal internasional gitu-gitu. Salam kenal. Keren banget gak sih? Aku tadi pas denger kayak yang wah, latar belakangnya udah yang latar belakangnya terbelakang. Udah panjang banget, udah nyelam banget nih kayaknya nih. Keren ya. banget. Tapi Biasa nih Kak, aja. sebelum Boleh. kita masuk ke topik kita lebih mendalam lagi, Boleh. kan mungkin orang-orang taunya kayak advokasi atau gerakan sosial hanya Boleh. kata sederhana doang Iya, kan. betul. Tapi bagi Kakak sendiri yang udah menyelami nih lebih lanjut, Betul. itu apa sih menurut Kakak advokasi dan gerakan sosial itu sendiri? Oke, sebenarnya aku izin cerita sedikit Oke, ya. boleh banget. Jadi ini yang Panjang menjadi juga seru boleh. banget karena ini tuh semuanya dimulai ketika aku jadi senat di kebetulan aku waktu pas itu dipercaya sama ketua aku untuk jadi ketua komisi 4. Nah, ketua komisi 4 itu adalah membawahi bidang advokasi kemahasiswaan. Jadi intinya aku kayak terus selalu ketemu sama akademik segala macam dan membantu teman-teman di kampus untuk kayak kalau misalnya mereka ada kendala di akademik, kemudian juga di UKT. Nah, itu tuh aku yang bantu mereka untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi mereka. Nah, jadi memang dari sebenarnya kalau ditarik lagi ke belakang dari SMP pun memang aku selalu ada passionnya itu di bidang MPK. Kalau kamu tahu MPK? Iya, kan? iya, Kayak MPK. MPK tuh kayak senat Senat, kayak iya, MPM. pengawasnya OSIS ya? Iya, Betul. Iya. Nah, terus kayak jadi nggak tahu kenapa selalu lebih passionnya di situ karena aku tuh ngerasa ada calling lebih tinggi untuk kayaknya biar mungkin teman-teman aku yang langsung terjun langsung di bidang eksekusinya, nanti aku yang bantu untuk ngadvokasiin untuk kalau misalnya harus ngomong sama stakeholder kayak segala macam dekan segala macam. Nah, makanya karena aku ngerasa dalam hal advokasi beberapa hal memang orang yang terjun langsung ke ke lapangan, orang yang bersuara itu penting banget, tapi orang yang bisa menjadi jembatan antara orang yang menyuarakan, orang yang terjun langsung, orang yang menjadi korlap, orang yang benar-benar mungkin maybe demo, bersuara segala macam dengan stakeholder yang mungkin nggak bisa langsung terjun langsung kan ke area demo itu, tapi setidaknya menjadi penyambung antara orang-orang yang hadir langsung turun di situ sama stakeholder yang mungkin caranya mendengarkan aspirasinya nggak lewat situ. Oh iya, gitu. betul. Nah, makanya beberapa waktu itu ada salah satu makna hidup aku yang aku sadarin juga ketika aku menjadi anggota senat itu karena jadi ada cerita seru. Iya, apa tuh? Aku mau denger banget nih. Waktu pas itu konteksnya adalah jadi kebetulan aku angkatan COVID. Oh, Angkatan iya. pertama banget, literally pertama banget yang kena COVID. Karena aku 2019 kan. Nah, jadi di situ kondisi keuangan semuanya unstable, semuanya tuh banyak teman-teman aku yang kondisi keluarganya nggak baik, tiba-tiba kena bapaknya, ibunya kena PHK segala macam. Nah, di situ ternyata calling aku lebih higher dari sebelumnya gitu kan. Karena kalau yang sebelum-sebelumnya, cuman aku tuh ngebantuin kayak bantu ke akademik, Pak ini ada yang ketinggalan
ketinggalan daftar kipum, daftar sidang, daftar apa. Nah ternyata ketika memasuki masa COVID itu semuanya benar-benar 180 derajat berubah banget. Sampai ada titik di mana jadi ada agenda yang dihadirin sama BEM, Senat, sama akademik dan kemahasiswaan sama jajaran dekan sama rektor, yaitu adalah sidang penetapan UKT untuk mahasiswa baru atau mahasiswa sebelumnya yang lanjut ke semester next semester. naik semester. Nah, di situ memang ada kita di situ berjuang banget lah, BEM sama Sena tuh bareng-bareng, di mana kita tuh memperjuangkan untuk teman-teman yang mungkin kondisi keluarganya lagi nggak stabil segala macam itu bantu untuk diturunkan UKT-nya. Nah, ada titik di mana yang kayak di situ benar-benar kerasa banget perjuangannya, karena gimana caranya dalam hal pengadvokasian bagi kita nih yang posisinya masih di tengah-tengah, karena kan kita harus bisa menyeimbangkan antara gimana supaya teman-teman kita ini aspirasinya tetap didengar, tapi juga orang-orang di atas kita atau stakeholder itu tuh juga bisa ngikutin gimana maunya kita nih, maunya Senat. Win-win solution Yes, win-win solution di tengah-tengah itu. Nah, waktu pas itu semua tuh berjalan dengan baik aja, terus juga nggak ada ribut apa-apa, sampai ada satu mahasiswa, temen aku perempuan. Nah, dia itu UKT-nya 10 juta, memang dia masuk lewat jalur mandiri, tapi dia masuk sebelum COVID. Jadi ya pasti kondisi keluarga finansialnya masih stable dong, aman. Nah, tiba-tiba pas COVID, bapaknya meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, bapaknya meninggal, kemudian ibunya memang ibu rumah tangga. Nah, tapi di situ aku udah tahu banget bahwa kondisi finansial dia untuk 2 tahun ke depan selama itu COVID ya pasti nggak akan stabil dong. Betul. Nah, di situ tapi ada beberapa pejabat di kampus aku yang bilang bahwa kayak ya udahlah ini biarin aja tetap 10 juta, tapi aku tetap insist untuk diturunin lah, seenggaknya jadi 6 juta atau 5 juta lah gitu, karena kita udah lihat di situ ibunya nggak kerja dan ibunya juga sudah lama tidak bekerja, jadi tidak bisa tiba-tiba ujung pasti punya pekerjaan lagi. Dan memang dia punya kendaraan gitu kan, cuman di situ tuh kayak salah satu orang di kampus aku itu menyampaikan bahwa ya udah kan dia bisa jual kendaraannya. Nah tapi kan dengan kondisi ekonomi yang seperti itu nggak bisa serta merta orang jual dan langsung beli, apalagi semua orang lagi dalam kondisi yang susah juga. Bener. Nah terus akhirnya ya udah, tapi di situ aku nggak langsung ngelawan, aku nggak langsung ribut, aku diam. Akhirnya dilanjutkan ke orang yang lain, terus nggak ada permasalahan sampai akhirnya ketika mau ditutup sidang, dekan aku nanya, baik ini sebelum kita tutup ada yang mau menyampaikan nggak sedikit atau ada yang mau ditambahin lagi nggak? Akhirnya aku bersuara di situ, Pak, Bu, gini. Saya rasa kayaknya teman saya gitu, aku sebut namanya gitu, teman saya yang itu akan lebih baik kalau diturunkan UKT-nya. Saya benar-benar resah banget dari tadi mikirin nasibnya dia gimana. Bahkan saya juga nggak deket sama dia secara personal, tapi saya cuma takut kalau nanti saya ditanya sama malaikat dan dihisap amalan saya, ditanyain kenapa kok kamu nggak ngebantu dia padahal kamu tahu kondisi dia sulit. Saya nggak tahu nanti saya mau jawab apa ke malaikat Rokib sama Atit. Berat juga. Semua orang diem di situ. Terus akhirnya semua orang yang di situ diem, bahkan ketua senatku diem, ketua BEM-nya diem, ketua advokasmanya diem. Terus habis itu kayak akhirnya semua orang diem, tapi akhirnya ya udah, akhirnya setelah beberapa menit direses, akhirnya diputuskan untuk UKT dia diturunkan gitu. Jadi memang kadang advokasi gitu, dan sampai sekarang orangnya yang udah diturunin UKT-nya itu pun nggak tahu kalau UKT dia turun tuh mungkin gara-gara perjuangan teman-teman BEM sama Senat itu gitu loh. Nah cuman back again ya, berbicara masalah tentang advokasi, kemudian juga menyuarakan pendapat, kadang mungkin nggak banyak orang yang notice gitu loh bahwa banyak sekali hal yang diperjuangkan, disuarakan segala macam. Tapi nggak apa-apa, karena menurutku ketika kita melakukan advokasi, memperjuangkan aspirasi, memperjuangkan mungkin nasib orang lain, itu nggak serta-merta untuk mereka gitu, tapi untuk diri kita sendiri juga. Kita merasa puas dan bangga atas diri kita sendiri karena oke, kita sudah memperjuangkan hal yang baik, hal yang benar di jalan yang baik dan di jalan yang benar. Pasti, gitu. betul banget. Makanya jadi kayak benar-benar menjadi bermakna banget, dan aku rasa bisa sedikit banyaknya mengadvokasikan permasalahan. Kalau back then itu mungkin masalahnya tentang kampus, sekarang mungkin tentang pergerakan isu sosial di Bekasi, karena aku kebetulan di Bekasi ambil peran. Nah itu
itu adalah sesuatu hal yang memberikan diri aku purpose, memberikan makna bagi kehidupan aku. Jadi kadang kalau misalnya aku lagi ngerasa sedih, kesepian, oh iya ya ternyata gue harus bertahan, gue harus semangat karena gue punya purpose yang jauh lebih besar dari ini dan banyak orang-orang yang rely ke gue gitu. Jadi pengadvokasian itu nggak serta-merta cuma untuk orang lain, tapi sebenarnya dari sejatinya kalau kita bisa reflect back itu kembali ke diri kita sendiri juga. Pasti sih, gitu. apapun yang kita lakuin juga kan gak cuma untuk orang lain, tapi pasti bermanfaat untuk diri kita Iya, sendiri. Kita nggak betul. tahu kan nanti ke depannya, mungkin pada saat ini kayak kita kelihatannya kayak memperjuangkan nasib orang lain, Iya. tapi bisa aja ke depannya itu akan mempengaruhi nasib kita Betul, juga. itu yang selalu aku Betul bilang, banget. itu yang selalu aku bilang banget. Kita nggak pernah tahu sekarang mungkin kita ngebantu orang, tapi bisa banget mungkin besok, mungkin 2 minggu lagi kita yang dibantu sama orang itu. Iya, gitu. jadi kita nggak pernah memandang orang lah ya untuk berbuat Betul, baik pastinya. benar, sepakat. Nah, dari cerita kakak tadi yang sangat menurut aku sangat menginspirasi dan aku ngeliat banyak banget perjuangan kayak gitu, karena itu tuh nggak gampang banget Kak, apalagi kan aku juga mahasiswa ya sekarang, Iya, aku betul. juga Ngerti kan pasti paham banget tuh. Kita kayak relate banget nih mungkin. Iya, Aku denger kayak oh terjadi nih Iya gitu. Karena kalau misalnya kita terus-terusan ngelawan yang kayak nggak bisa ini kayak gini, itu malah kadang orang-orang yang di atas kita, stakeholder segala macam melihat kita sepihak kan, karena oh ini ngelawan nih segala macam. Makanya itulah diperlukannya di mana advokasi, diplomasi, mendekati dengan jalur yang mungkin nggak kepikiran sama orang lain gitu. Dan menurut aku advokasi itu susah banget karena Pasti. gimana caranya untuk mewujudkan situasi yang baik untuk semua orang itu tuh banyak solusi-solusi yang harus dibikin out of the box gitu loh. Kayak tiba-tiba aku kepikiran ditanyain sama malaikat Raqib sama malaikat Atid, itu kan main blowing banget, aku nggak expect. dan aku juga nggak expect gitu loh bisa keluar itu dari mulut aku. Sebenarnya bisa aja itu pejabat di kampus aku bilang kayak oh nggak bisa tetap gitu kan. Cuman mungkin karena di reflect back gitu. Akhirnya oh bisa. Nah, dari tadi kan cerita kakak kayak bahkan menurut aku yang mahasiswa ini ya kayak wow, keren banget gitu. Enggak. Nah, dari situ kayak menurut kakak ada nggak sih langkah kecil atau sederhana lah bagi mahasiswa yang baru mau mulai nih terjun di bidang advokasi dan gerakan sosial, langkah kecil atau langkah sederhana, dan kenapa nih mahasiswa ini, apalagi perempuan ya Kak, kenapa sih mereka tuh harus berani untuk menjadi pemimpin lah, entah itu di lingkungan kampus atau di luar atau eksternal gitu. Oke, nah jadi ini adalah salah satu budaya yang sangat aku notice ada banget dan terasa perbedaannya, dimana dan kemarin juga kan aku sempat tuh ke Oxford ya kan. Nah aku tuh sempat diskusi sama dekan Said Business School di sana di Oxford. Aku nanya gimana sih peran perempuan terhadap leadership, entah itu mungkin di kampus, entah itu mungkin di dalam aspek pekerjaan atau mungkin kayak di organisasi-organisasi kayak komunitas segala macam. Dan memang dia sampaikan bahwa dia jadi menyampaikan ada 6 faktor yang bisa membuat suatu perubahan atau leadership itu berhasil. Salah satunya itu adalah menciptakan psychological safety. Nah, dengan adanya perempuan itu memang dia bilang bahwa 15% lebih tinggi kalau misalnya dalam sebuah organisasi atau sebuah pergerakan atau sebuah mungkin kayak lingkungan pekerjaan itu dipimpin sama perempuan. Jadi psychological safety-nya itu presentasinya lebih tinggi lah, sekitar 15% kayak gitu. Karena perempuan itu kan ketika misalnya dia jadi pemimpin, dia tidak hanya memikirkan secara mungkin logikalnya aja, tapi juga gimana tentang kenyamanan, terus juga gimana empowermentnya juga. Dan biasanya perempuan itu lebih egaliter, lebih memandang setara gitu. Itu yang apa yang dia sampaikan sih gitu. Betul banget sih. Nah makanya kalau misalnya ditanya kenapa mungkin perempuan harus bisa ambil tech step, itu back again ya, nggak serta-merta bukan hanya untuk diri kita sendiri sebagai perempuan, tapi juga demi menciptakan mungkin society, menciptakan komunitas, menciptakan organisasi yang nyaman bagi semua orang. Dan intinya ketika itu semuanya sudah menjadi lebih baik, jadi orang-orang yang bekerja, orang-orang yang bergerak, orang-orang yang bersuara di dalam situ pun juga menjadi nyaman gitu, menjadi nyaman untuk bersuara, nggak takut salah, karena pada basic dan prinsipnya kita sama-sama saling menghargai, egaliter juga, dan nggak under pressure. Jadi psychological safety-nya itu tinggi sehingga menciptakan transformasi yang bagus gitu. Dia sampaikan. Sebenarnya kayak emang bener banget sih Kak, apalagi kalau misalkan menurut aku ya di Indonesia sendiri dan bahkan mungkin di lingkungan mahasiswa nih yang masih sering aku lihat ini masih banyak banget stigma negatif tentang perempuan. Kayak yalah ngapain sih, mending cowok aja yang memimpin gitu, kenapa harus perempuan gitu, masih dianggap
sebelah mata banget lah gitu perempuan. Padahal kalau misalkan kita bisa menghapus stigma itu gitu, mungkin akan terlahir kepemimpinan yang baru gitu kan. Betul. Nah, jadi kakak nih sebagai perempuan ini sendiri nih, kayak langkah awal yang kayak pas kakak menjadi mahasiswa kan tadi dari perjalanan panjang gitu, ada nggak sih satu titik poin atau satu peristiwa yang membuat kakak tuh kayak nyadar kalau oh kepemimpinan itu sepenting ini loh gitu. Oke. Jadi kan tadi aku udah ceritain ya bahwa tentang kayak ada temen aku yang butuh diadvokasiin terkait UKT. Nah, satu hal yang aku notice ketika aku menyampaikan aspirasi itu, dari satu ruangan itu anggota BEM sama Senat yang ada hadir di situ, ada beberapa laki-laki kan juga di situ, dan mereka tuh menahan aku untuk entar dulu, jangan gitu. Terus jangan kayak speak up dulu. jangan speak up dulu, jangan dulu. Cuman di situ aku udah kayak udah berusaha banget untuk tidak menahan gitu kan. Nah, cuman akhirnya ketika aku disuruh untuk diam, aku jadi ada jeda sedikit untuk bisa berpikir ini gimana ya cara yang supaya efektif untuk bisa menyuarakan dan mengadvokasikan kayak gitu kan. Nah, jadi di situ kenapa titik balik dan turning back point banget aku ngerasa kenapa kayak Najma nih orangnya proaktif banget ya, Najma nih orangnya tuh kayak leadershipnya tinggi banget segala macam. Karena aku merasa kalau nggak dimulai dari diri aku sendiri, nggak akan pernah bisa gitu loh. Kalau misalnya kita tidak berada di lingkungan yang safe, kalau tidak berada di lingkungan yang baik, maka kita adalah harus menjadi orang yang bisa menciptakan lingkungan yang safe. Betul banget. Gitu, karena kalau misalnya kita nungguin orang nggak akan pernah bisa gitu. At least seenggaknya ya udahlah, kalau emang nggak mau memberikan dampak yang terlalu besar banget, terlalu luas banget, at least do it for yourself supaya lo berada di lingkungan yang lo sendiri nyaman, lo sendiri enak, lo sendiri pun juga nggak mikir dua kali untuk berprogres, untuk berkarya, untuk bersuara, berada di dalam safe space lo sendiri gitu. Jadi back again, ini semua tuh serta-merta selain untuk orang lain juga tentunya, tapi ini juga sebenarnya kembali lagi kok ke diri kita sendiri gitu. Karena bisa berada di dalam lingkungan yang enak, yang nyaman, yang kita bisa lead juga, dan dimana kita bisa empower each other gitu. Ya tadi dari cerita kakak aku tuh meng-highlight banget gitu. Ada satu hal yang aku highlight, ini kebanyakan mungkin orang-orang memandangnya kadang orang tuh lebih melihat siapa yang berbicara daripada apa ya isi kandungan atau isi pembicaraannya itu. Oh itu benar, itu benar banget. Itu banyak banget kan sekarang kayak gitu. Apalagi kadang kita sebagai perempuan nih, kita menyuarakan apa kayak karena itu keluar dari mulut kita sebagai perempuan. Banyak yang bilang FOMO gitu, kayak malah dianggap remeh. Itu kayak paham. Padahal kita mungkin kita sama-sama manusia gitu. Pendapat kita pun valid. Benar. Itu mungkin yang aku sebagai perempuan itu rasakan gitu. Cuman karena itu keluar dari mulut aku yang sebagai seorang perempuan, bukan berarti itu nggak valid gitu kan. Nah, maka dari itu nih, kakak kan ya dari cerita tadi juga mungkin pernah lah dianggap yang kayak mungkin baru mau mulai atau baru menyuarakan, itu udah dianggap sebelah mata aja. Bener banget. Sampai sekarang masih kok. Nah, itu gimana nih cara kakak gitu untuk menghadapi itu semua dari omongan-omongan orang yang kayak ih apa sih gitu kan lu perempuan gitu. Bla bla bla. Nah, ini sebenarnya terjadi bukan ke perempuan aja sih, ke laki-laki pun juga ya. Cuman sometimes mungkin ketika kita tuh baru merintis, belum dilihat orang dilihat itulah gitu. Kita tuh lebih banyak mungkin dipertanyakan kredibilitasnya. Betul, lah ya kan. Nah, cuman dan sampai sekarang pun aku juga masih sering banget di underestimate kayak lo kan maksudnya anak muda segala macam, lo tahu apa soal ini, soal itu, soal sini. Ya, sebenarnya gini sih, kayak kemarin ya, kasus yang kemarin kerusuhan itu yang tuntutan 17+8 itu kan kita semua tuh bergerak sebagai suatu kolektif yang besar kan. Akhirnya kenapa bisa sampai pemerintah tuh notice kita? Sekarang kayak gini deh, demo bertahun-tahun gitu, nggak pernah bener-bener dinotis kan, kecuali sekarang gitu kan. Kenapa bisa? Ada satu yang kemarin, karena kan aku sempat kemarin mempelajari apa yang menjadi perbedaan antara demo-demo yang sebelumnya dengan pergerakan yang terjadi si 17+8 ini kan. Semua orang tuh bener-bener kerja sama banget untuk menyuarakan si 17+8 ini gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kayak FOMO segala macam, mendingan jadi orang FOMO daripada jadi orang apatis. Betul banget. Dan maksud aku, there's always a first time for everything. There's always a first time for everything. Akan selalu ada di mana mungkin
pertama kali kita jatuh, pertama kali kita baru tahu informasi, pertama kali kita mencoba hal-hal yang nggak pernah kita cobain sebelumnya, dan itu bukan hal yang buruk gitu loh. Betul. Karena maksudnya kita nggak pernah bisa, oke, kalau misalnya lo memang pemahaman lo nih udah jauh gitu, tapi pemahaman gue baru nyampe di sini. Ketika gue baru mau terjun ke situ, bukan berarti gue FOMO, tapi ya gue mencoba untuk memperbaiki diri gue each and every day gitu. Dan Yes, itu betul. still a good thing gitu kan. Nah makanya jangan pernah, please banget, aku selalu bilang ke teman-temanku, kalau misalnya emang kalian ngerasa kayak mungkin ngelihat teman-teman banyak yang masih progressing, banyak yang mungkin baru mulai berusaha untuk kayak terjun ke suatu dunia yang baru gitu, berjuang untuk apa namanya, misalnya bikin bisnis baru, mulai nge-gym, mulai olahraga, mulai diet sehat gitu. Nah itu aku selalu saranin ke mereka untuk kayak ayo disupport temennya, jangan dikit-dikit dikatain FOMO, dikit-dikit diapain gitu. Nah itu sih. Kak, ini dulu. Dari cerita latar belakang terlahirnya Bekasi ambil peran ini menurut aku sangat menarik banget ya. Dimana kayak menurut aku tuh orang tuh bener gitu berpikir kayak, oh kalau mau melakukan sesuatu tuh harus ada title-nya dulu, harus oh kalau misalkan aku mencapai ini aku baru bisa membuat ini gitu. Yang malah itu kan kadang jadi membuat kita menunda-nunda. Betul, kan? benar, Kayak, itu benar banget. kayak, ya udahlah nanti aja ngebuatnya pas kita udah ini, pas kita udah benar, gitu benar, gitu. benar. Padahal kalaupun misalkan aku jadi mahasiswa gitu, aku berbuat ini pun sebenarnya masih possible aja. Bisa-bisa gitu. aja. Bisa-bisa aja gitu. Kalau misalkan nggak dicoba ya kita nggak akan tahu. Betul, kan. benar banget. Nah dari Bekasi ambil peran ini sebenarnya tuh kayak visi apa sih yang pengen kakak capai gitu dalam forum Bekasi ambil peran ini, atau apa sih pandangan kakak di Bekasi ambil peran ini? Apakah dia benar-benar bisa sebagai forum yang mengadvokasikan dan membuat gerakan sosial gitu kak? Oke, lucunya jadi dari awal kita tuh memang punya cita-cita untuk nggak bikin di Bekasi doang. Makanya kita sempat pikir apa namanya ambil peran aja ya. Tapi terus kayak kita sempat diskusi sama teman-teman yang lain, founder-founder yang lain juga kayak udah deh nggak apa-apa tetap Bekasi aja supaya ini tuh gerakannya lokal gitu loh, kedaerahan Bekasi, karena kita percaya kalau misalnya dari gerakan-gerakan kecil di lokal atau di tiap daerah itu nanti bisa menciptakan gerakan-gerakan yang masif, yang besar gitu pasti, kan. pasti. Nah makanya sekarang si Bekasi Ambil Peran ini udah jadi berubah, namanya udah jadi Indonesia Ambil Peran. Keren Gitu. banget. Berarti jadi lebih ini dong, lebih luas banget berarti. Iya. Nah makanya kita lagi on progress untuk pelan-pelan bikin ini, bikin di Tangerang, bikin di Tasikmalaya, Gorontalo dan daerah-daerah lainnya, Aceh segala macam gitu. Nah makanya dimulai dari gerakan-gerakan kecil itu, back again kita tuh pengen cuman menghadirkan wadah untuk teman-teman tuh bisa berkarya, bisa menciptakan greater good untuk orang-orang di sekitarnya, karena kita percaya dari gerakan-gerakan kecil itu bisa menghadirkan dan melahirkan gerakan-gerakan yang jauh lebih besar gitu. Karena orang tuh kadang tuh terlalu ini ya underestimate kayak masih kecil lah, ini terlalu kecil lah. Padahal kayak kalau misalkan gak dari kecil gimana bisa Benar. besarnya? Uang gitu. 100 juta nggak akan jadi uang 100 juta tanpa uang 100 perak. Betul. Nah, jadi Kurang. 99 juta 999 99 perak. gitu. Iya kayak kalau misalkan gak dari hal kecil gimana mau Nah, gede gitu kan? betul. Kayaknya nggak mungkin juga deh kalau misalkan suatu hal tuh langsung menjadi gede gitu. Benar. Itu kayak nggak mungkin banget. Maka Take dari itu step. kayak Bekasi ambil peran ini menurut aku menarik banget kan. Apalagi ini suatu kota aku juga. Kayak kita sama Bekasi banget nih gitu. Iya. Kayak dari sini tuh aku mau melihat tuh, terus kayak aku melihat yang bener-bener konsisten ngepost, konsisten menyuarakan isu-isu gitu. Tapi dari Kak Najma sendiri dan teman-teman founder lainnya ada nggak sih kayak fokus isu atau fokus utama dari Bekasi ambil peran ini tuh apa sih gitu? Oh, kita ada beberapa bidang. Jadi kita sempat ada bidang politik, olahraga, pemberdayaan perempuan, pendidikan, gitu. Jadi banyak lini-lini ininya. Ada kesehatan lingkungan juga, ada ekonomi kreatif, gitu. Jadi memang kita ada subsektor lagi, gitu. Dari apa yang kita develop, gitu. Jadi dari masing-masing bidang itu kayak pendidikan ada leadnya, terus juga dari ekonomi kreatif ada leadnya, Castlink juga ada leadnya, gitu. Jadi untuk isu itu kita sifatnya generalis, semua isu kita memang fokusin, tapi nanti dari subsektor itu ya sebenarnya kayak BEM aja lah gitu, tapi bedanya di masyarakat ada aja. divisi-divisinya Betul. gitu. Dan untuk badan hukumnya juga kita udah ada, dan memang kayak udah diajukan juga badan hukumnya gitu. Jadi kita sifatnya perkumpulan gitu. Berarti kalau misalkan dari Bekasi ambil peran ini sendiri, berarti
Pasti banyak banget dong orang-orang di belakangnya yang sangat berjasa banget nih bikin Bekasi ambil peran ini sendiri. Iya, ada Pasti. temen aku yang keren-keren. Termasuk kan Najma sendiri yang Nah, keren juga. Bisa aja. Terus kan kayak dari Bekasi ambil peran ini tuh yang menurut aku menarik banget, dia nggak seperti tadi kan kakak bilang tadi yang awalnya cuma lokal tapi dia tuh lama-lama tuh makin membesar gitu. Dan apalagi kan kita Gen Z ya Betul. yang hidup di zaman digital yang semakin Betul. keras banget. Menurut kakak peran digital atau media sosial ini sendiri terhadap advokasi dan gerakan sosial tuh gimana kak? Oh, masif banget. 17+8 nggak akan sebesar itu kalau waktu pas itu si Avutami nggak bagi-bagi Bagi template-nya. template-nya, betul. Gitu. Makanya jadi itu menjadi masif banget, dan apalagi yang satu yang cuman ngekonekin kita dengan orang di Gorontalo, orang di Aceh, orang di Papua, orang di Sulawesi, dimanapun tuh cuma sosial media gitu. Makanya aku bilang itu mau se-FOMO apapun itu still impact, still dampak, karena kita nggak pernah tahu. Oke, aku orang Jakarta follow-followan sama orang Manokwari contoh. Tapi kan ketika orang Manokwari itu ngepost apa yang aku post atau nge-repost apa yang aku post, ya teman-teman Manokwari dia juga jadi ikutan tahu. Iya, betul ya banget, kan? betul banget gitu. Bisa aja kayak followers kamu bener-bener 100, aku 100, tapi itu bener-bener orang yang berbeda kan? Betul, pasti. Jadi makanya kayak nggak, menurut aku FOMO tuh nggak ada gitu loh, maksudnya kayak apalagi kalau dalam hal yang baik ya. Betul. Gitu. Jadi kayak padel FOMO, ya kenapa gue sehat gitu kan? Iya. Jadi nggak apa-apa sih sebenarnya menurutku. Menurut aku kayak FOMO dalam hal kebaikan juga ya, kenapa gitu, FOMO Iya, olahraga iya gitu kan. Sekarang zamannya FOMO padel. Padel, ya udah. Yang penting kan orang olahraga, orang Iya, gerak juga. benar. FOMO isu-isu politik, Yes, isu-isu betul. yang tentang sosial Benar. itu bagus banget gitu Yes. kan. Asal ketika mungkin kita udah mulai getting into dan terjun ke situ, harus bisa memiliki apa ya, pemahaman untuk berpikir dan memahami informasi itu secara holistik dan komprehensif. Iya, betul Jadi, banget. Jadi kayak- nggak semuanya ditelan mentah-mentah Betul, juga kan. dan didalami baik-baik gitu. Dari kan kakak sendiri nih udah Bekasi ambil peran tuh menurut aku udah sebuah forum yang kayak wow gitu kan kak, menurut aku banget nih. Kayak, apalagi kan buat mahasiswa nih, mungkin dari mahasiswa FOMO juga kan mau bikin kayak gimana Boleh ya dong. caranya mahasiswa ini sendiri tuh untuk Gas. kayak memulai gitu, masuk ke forum-forum lokal atau bahkan internasional Betul. gitu. Nggak ada yang Gimana tahu. nih tips and triknya nih? Oke. Langkah kecilnya aja deh. Nah, kemarin kalau dari Bekasi ambil peran itu karena aku ketemu sama teman-teman yang satu daerah, terus juga kita awalnya meeting, yaudah kita bikinnya komunitas apa, ya udah jadi aja gitu, tiba-tiba kayak ya udah Bekasi ambil peran, terus repost segala macam, bikin acara, basically kayak bikin BEM tapi di daerah, udah gitu aja. Jadi sebenarnya segampang itu, karena kayak ya udah kayak bikin BEM tapi di daerah aja gitu. Jadi kayak ya udah pertama bikin dulu kepanitiaan segala macam, bikin acara segala macam, terus juga kayak ya udah tentuin mau ada bidang apa aja gitu, siapa aja ketuanya, ya udah kayak gitu aja, rapat, terus bener-bener kayak bikin BEM aja. Dan tapi seiring aku maksudnya berkarir gitu ya, aku tuh teman-teman aku itu banyak banget yang kayak pengen bikin kayak gitu juga, karena itu yang membuat kita tuh jadi tetap muda, tetap. Iya, sumpah ya, dunia pekerjaan tuh sepi banget. Karena kamu kayak kerja nih 9 to 5 contoh, atau 9 to jam 9 sampai jam 11 malam, jam 10 malam. Kita nggak punya kehidupan lagi di luar itu kan. Nah, dengan adanya komunitas ini, itu tuh sesuatu yang bikin kita jadi ada purpose lagi ke hidup. Ada punya temen, punya someone to rely to. Terus juga kayak seseorang yang bisa kita counting on gitu loh, each and every day-nya. Kalau nongkrong juga ada yang mau kita ajak gitu kan. Terus juga jadinya menciptakan kayak sebuah circle baru yang baik, bermanfaat, berdampak, tapi di satu sisi juga bikin kita jadi punya purpose di hidup gitu. Itu untuk yang lokal. Nah, kalau yang untuk internasional, kemarin memang aku riset dan follow banyak banget organisasi internasional. Nah, kayak EIVRP itu mereka tuh sebenarnya yang reach out aku duluan di LinkedIn. Gue lihat nih di LinkedIn lo kayaknya kita satu visi segala macam. Dia bilang kayaknya would you like to join to our community segala macam. Kita kerjanya gini, kita bikin kayak international
apa namanya research, terus juga publication segala macam. Nanti lo bisa take parts dan apa namanya jadi PIC untuk di Indonesia gitu. Oh ya boleh, we'll go to help bla 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 gitu. Nah terus kalau yang untuk global pitch chain itu juga sama, semua itu dari media sosial gitu. Jadi dari akun kita satu event dia nawarin, ya udah yuk lo jadi ambassador kita gitu. Oh iya boleh banget gitu. Jadi sosial media berperan besar banget ya. Berperan besar banget gitu. Dan kita nggak pernah tahu, makanya aku selalu bilang untuk follow banyak banget aja akun yang kayak sifatnya produktivitas, terus juga kayak organisasi-organisasi. Jadi knowledge kita tuh tambah luas. Berarti dari penjelasan Kak Najma sendiri ini sebenarnya yang paling penting gerak aja dulu nggak sih? Bener Kayak banget. kan kita kebanyakan kadang rencana doang. Nggak jadi biasanya, Nggak pasti. jadi tuh biasanya. Tapi Pasti. kalau misalkan dia yang kayak ayo sekarang detik ini juga, Iya. biasanya langsung jadi gitu kan. Benar. Nah dari sini nih, tapi kan masih banyak banget nih kayak jangankan buat forum deh, banyak banget mahasiswa perempuan itu yang masih takut banget, bahkan untuk speak up aja nih masih takut nih. Iya, benar. Ada nggak sih kayak tips and trick dari kakak untuk yang kayak jangan takut gitu? Aku cuma akan bilang satu, hidup yang kalian tidak perjuangkan tidak akan pernah kalian menangkan. Udah itu aja. Jadi Ya, itu. apa namanya, jangan lakuin buat diri kalian sendiri, tapi lakuin buat diri kalian sendiri, inner child kalian, lakuin untuk anak kalian nanti yang pengen kalian bikin bangga, cari uang yang banyak banget untuk anak kalian nanti supaya anak kalian bisa dapat sekolah yang bagus, pendidikan yang bagus, biar kalian bisa traktir orang tua kalian, beriin orang tua kalian rumah, biar bisa berangkatin orang tua kalian haji, biar bisa punya pasangan yang baik, pasangan yang setara, pasangan yang Amin. bisa kamu banggain terus each and Amin. every day gitu. Jadi do it for yourself, karena nggak akan pernah kita bahkan di Al-Quran kan pun juga ditulis kan, Iya, Allah betul. tidak akan merubah suatu nasib suatu kaum kecuali atas kehendak dari orang itu sendiri betul. gitu. Kalau Jadi nggak ada usaha nggak akan bisa diubah juga gitu. Jadi selalu prasangkakan hal-hal yang baik, selalu tanamkan hal-hal yang baik, nggak usah peduli gimana kata orang selama itu mungkin itu buruk ya konotasinya, tapi selama itu kritik, baik, membangun, harus dijadikan income masukan lah untuk kita gitu. Bener Jadi, banget Kak. gitu. Iya karena apalagi untuk perempuan-perempuan yang jangankan untuk mau menjadi pemimpin, tapi Benar. bahkan untuk speak up aja mereka masih takut Yes, gitu. betul. Apalagi ditambah stigma-stigma di masyarakat Yes, gitu. betul. Karena siapa bilang perempuan gak bisa jadi pemimpin? Yes, Kalau misalkan betul. stigma runtuh, maka pemimpin akan tumbuh. Wey. Gitu. Nah, Wey. terima kasih banget nih Kak Najma udah Aku mau juga berbincang-bincang terima kasih sama banget. kita, udah mau datang ke podcast Sahabat Sri Kandi. Yeay. Ada nggak Sukses nih terus sahabat sekali. closing statementnya dong Kak? Closing statementnya adalah dari aku hanya akan menyampaikan bahwa perempuan itu memegang peranan yang sangat amat besar, yang jauh lebih sebenarnya jauh lebih besar dari apa yang bisa kita sadarin gitu loh. We are so much more dari apa yang bisa kita pikirin. Kita tuh jauh lebih besar dari itu karena the only limit that we have is only ourselves. Jadi percaya, sayang sama diri kamu sendiri, karena kalau kita hanya bisa memberikan kontribusi kepada orang lain ketika kita sudah mencintai diri kita sendiri. Bagus banget, terima kasih semuanya. Terima kasih. See you.